Jadi kemarin tuh banyak banget yang nge-DM aku, yang komen di TikTok, di Instagram, di YouTube juga ada, dan yang ada yang nelpon sampai WA aku ya. Bunda emang boleh makan roti gandum. Jadi ini perkara roti gandum yang aku share kemarin ya. Jadi kemarin tuh aku bikin sarapan ya, menu sarapan aku itu adalah roti aku roti biasa, roti tepung biasa, tapi aku menyarankan ke teman-teman roti gandum karena menurut aku itu adalah aman, karena yang aku konsumsi pada saat aku berjuang dan pemulihan kalau aku lagi pengen makan roti adalah makan roti gandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat teman-teman yang masih menjalankan puasa Syawal ya, semoga lancar dan selalu sehat ya. Aku belum bisa menjalankan puasa Syawal karena kemarin itu pas nyampe di Jakarta datang bulan jadi belum sempat ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing lagi. Aku akan menjawab pertanyaan, ya banyak banget pertanyaan, entah itu dari TikTok, Instagram, kemudian dari YouTube, dari WA juga, DM banyak banget yang nanya aku ya. Kemarin itu aku share ya video terkait roti gandum, dan ini ternyata menjadi pertanyaan banyak orang. Padahal aku tuh sebelumnya juga udah pernah share roti gandum ya, tapi nggak seheboh sekarang. Kemarin tuh aku sampai cecetan ya berapa kali sama beberapa orang ya, teman-teman kita dari pejuang asam lambung juga yang mengalami asam lambung. Bunda emang boleh pejuang asam lambung makan roti gandum? Nah, jadi teman-teman, gandum ini kan nggak masalah ya menurut aku. Jadi aku tuh selalu konsumsi biskuit gandum, roti gandum, tapi tentunya nggak setiap hari. Kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau aku tuh lagi bosan banget sarapan ataupun bosan banget nih dengan cemilan yang itu-itu aja ya. Jadi aku tuh selalu mencari kira-kira apa aja nih ya. Dan setelah aku bertanya sama beberapa orang, boleh nggak sih kita konsumsi gandum, yang nggak ada masalah ya. Jadi aku itu selalu beli biskuit gandum yang original loh, yang warna hijau ya. Aku tuh beli itu nggak ada masalah, tapi itu kan mengandung susu juga ya. Jadi kita itu nggak boleh banyak-banyak. Nah, persoalannya kemarin itu kan aku buat video roti, itu memang roti biasa yang tepung biasa, mengandung ragi tentunya ya. Tapi aku itu kan posisinya udah sembuh, jadi boleh dong ya. Dan di video itu aku menyarankan tolong diganti dengan gandum. Roti gandum pun kan mengandung ragi, tapi kan kita konsumsi itu tidak berlebihan. Dan di video itu juga aku mencantumkan sebelum konsumsi roti tersebut makan tepung Garut dulu ya, atau jenang gemi. Jadi ini adalah pelindung. Jadi aku itu kalau makan roti ya, sebelumnya makan bubur dulu kah, makan nasi dulu kah ya, 1 sampai 2 suap, barulah makan roti. Itu pun rotinya cuma 1, nggak banyak-banyak. Kalau nggak mau nasi, makan ya jenang gemi ya. Jenang gemi ini bagus untuk melindungi dinding lambung kita, misalnya yang luka, yang radang, ataupun yang ada tukak. Jadi ini aku sarankan karena bagus, udah banyak banget yang sembuh dengan jenang gemi ya. Ini aku beli sendiri ya, linknya aku cantumkan di bawah. Untuk cara pembuatannya bisa diseduh, bisa diaduk-aduk, tambahkan air 100 ml, kemudian diaduk-aduk di atas kompor sampai matang. Itu hanya 2 menit udah matang ya. Jadi sebelum konsumsi roti tawar ya, ataupun roti gandum, bisa dipanggang. Dan untuk isian rotinya itu kan aku buat sendiri teman-teman ya, terbuat dari oat. Oat ini aman loh buat lambung, bagus malah ya. Itu bisa meredakan asam lambung, bisa menetralkan asam lambung selagi kita konsumsinya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan ya. Karena pada saat aku berjuang, pada saat aku pemulihan, aku tuh selalu tanya ke dokter, dok aku boleh nggak sih makan ini? Kata dokter ya nggak masalah, coba dulu tapi jangan berlebihan. Kalau cocok ya boleh dilanjut, tapi meskipun cocok jangan banyak-banyak. Harus sadar diri kalau kamu itu adalah GERD, kalau kamu itu adalah gastritis. Nah, jadi semua menu-menu yang aku share itu adalah sudah aku coba sendiri. Kalau cocok aku share, kalau misalnya kalian gak cocok, jadi hindari aja, karena aku tuh berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kemudian untuk selainya juga kan aman, energen 1 sendok aja. Energen itu sereal loh,
nggak ada masalah, cuman mungkin mengandung susu sedikit ya, kecuali mungkin ya yang udah luka parah lambungnya baru nggak boleh makan itu. Tapi kalau misalnya kita ini yang kayak masih berjuang ya, jadi kita tuh bukannya haram makan apa-apa, boleh teman-teman ya, tapi intinya nggak berlebihan dan nggak setiap hari makan itu. Kemudian setelah makan nasi dulu, jadi harus ada pelapis, harus ada pelindung, atau harus ada pengantar. Ini aku bikin video ini karena banyak banget yang komen, terutama dari IG ya. Semoga teman-teman ya, aku tuh tidak menyalahkan karena mungkin mereka takut ya, atau mungkin mereka kayak parno, emang boleh ya, tapi pengalaman pribadi aku sih nggak ada masalah ya. Kemudian untuk minumnya air hangat tambah madu itu menurut aku bagus ya. Mau infus water kurma itu juga lebih bagus, mau sari kurma itu lebih bagus, nggak ada masalah ya. Jadi adalah teman-teman, kalau misalnya pengen roti dicoba aja ya, intinya jangan berlebihan dan harus dikunyah halus agar mudah dicerna, jadi lambung kita tuh nggak ekstra kerja keras untuk mencerna makanan-makanan yang masuk. Dan pada saat disaring oleh usus juga yang nggak sulit, ampasnya itu tetap bisa jadi kotoran, jadi kan biasanya kita sembelit. Dan perbanyak minum air putih seperti itu ya. Nah kemudian kalau misalnya selain roti gandum, boleh nggak sih kita makan roti kayak roti biasa, tepung biasa? Nah kalau pada saat aku berjuang ya, jujur teman-teman, kalau aku lagi makan roti itu pasti langsung perih karena aku udah radang. Jadi teman-teman, saran aku kalau pengen nyobain ini itu, coba dulu sedikit. Misalnya roti ambil seiris atau sedikit, cobain nih kunyah halus, minum. Ada sensasi nggak? Biasanya di sensasinya itu setelah 1 jam atau bahkan 2 jam ataupun 30 menit pun kita merasakan sensasi kalau nggak cocok. Kalau aku sih kayak gitu ya. Nah kemudian selain roti gandum, biasanya cemilan-cemilan yang aku stok pada saat itu sudah pernah aku share juga, tapi di sini aku bakal share lagi karena banyak yang nanya ya. Aku tuh selalu stok biskuit Sun ini kan susu ya, tapi itu menurut aku nggak ada masalah selagi kita nggak berlebihan. Kalau kalian mau beli jajanan, mau beli kayak cemilan-cemilan, boleh baca dulu ingredients atau kandungan-kandungannya gitu ya. Kebetulan pada saat itu ya, aku tuh pernah konsultasi sama ahli gizi, jadi aku mengetahui nih mana yang cocok sama aku, mana yang enggak. Kemudian selain biskuit-biskuit tersebut, aku itu cocok sama oat. Jadi oat ini biasa aku bikin cemilan sendiri ya. Oat itu bagus, bisa dijadiin bubur, bisa dijadiin kue, bisa dijadiin apa aja ya, atau mungkin menu sarapan kita juga sehari-hari boleh. Kemudian selain itu juga aku tuh cocok sama kayak biskuit kentang, itu gak ada masalah. Yang penting carinya yang original, jadi jangan yang kayak rasa-rasa gurih, kalau bisa jangan. Jadi kalau misalnya aku lagi belanja nih, aku tuh nyetok cemilan-cemilan yang aman sama aku. Kalau misalnya setelah aku coba ya, setelah aku coba nggak cocok, baru aku hindari. Nah, kemudian saran aku juga teman-teman ya, kalau misalnya kalian sering kayak makan biskuit-biskuit, nah teman aku nih dia cocok sama semua biskuit, mau biskuit coklat, keju ya, kemudian vanila cocok, tapi dia itu rajin konsumsi air kelapa muda 2 kali seminggu. Jadi air kelapa muda ya, air kelapa hijau itu juga bagus ya, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Jadi kalian boleh contoh. Kalau nggak mau air kelapa, boleh coba kayak Deto Green, itu juga bagus. Nah kemudian teman-teman, selain biskuit-biskuit, apalagi pun yang bisa kita konsumsi ya. Kalau aku sih biasanya kebanyakan ya bikin cemilan sendiri ya, terbuat dari tepung maizena biasanya terbuat dari tepung tapioka, terbuat dari tepung beras. Aku tuh selalu mencoba ya resep-resep dari diri aku sendiri. Kalau misalnya untuk snack-snack di kantor, aku beli, tapi snacknya yang aman. Itu dia, biskuit kentang, biskuit gandum, roti-roti gandum, tapi aku juga makannya tidak berlebihan ya. Kemudian untuk susu, aku tuh cocok sama susu almond, itu bagus ya, tapi jangan berlebihan. Susu kedelai, nah kemarin itu ya aku itu
habis puasa turun berat badan aku 2 kilo. Alhamdulillah sekarang udah mulai naik setelah rutin aku konsumsi susu SR ya. Tadi aku udah beli lagi tuh, baru nyampe di bawah, ini udah menghabis, makanya aku order lagi. Harganya itu 131 kalau nggak salah ya. Aku selalu beli yang 600 gram, aku belinya yang rasa original. Kalau yang mau nyobain rasa coklat atau strawberry boleh, itu terserah, tergantung selera, tapi kalau aku sih senangnya yang rasa original. Jadi seperti itu ya untuk terkait cemilan. Jadi sebenarnya dokter juga tidak melarang banget sih, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, nanti kita makin stres ya. Takutnya, aduh kata dokter nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau aku itu pada saat itu coba dulu. Kalau misalnya nggak cocok ya aku hindari. Kemudian singkong itu banyak yang takut banget sama singkong, tapi justru aku aman sama singkong, kecuali ubi. Kalau ubi aku nggak cocok karena mengandung gas. Kalau aku bikin singkong kayak misalnya aku rebus kemudian kasih gula merah ya, kalau aku makan setelah makan nasi, misalnya nih makan nasinya aku jam 6 sore, aku ngemil itu di jam 7 malam, itu nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Kecuali misalnya bangun pagi langsung makan singkong ya jangan. Biasanya juga aku pisang rebus itu bagus loh, tapi lagi-lagi konsumsinya jangan dalam keadaan perut kosong. Bangun pagi langsung makan pisang rebus jangan. Aku tuh biasanya makan nasi dulu atau bubur atau jenang gemi ataupun tepung berut, baru makan makanan yang lain. Jadi itu harus ada pelindungnya ya. Jadi untuk mengenai cemilan-cemilan ya, kalian boleh coba cemilan apa aja, yang penting jangan gurih banget, jangan coklat-coklat. Aku tuh kalau biskuit kayak keju gitu masih aman, nggak ada masalah. Kecuali udah mengandung coklat, udah mengandung kayak gurih-gurih berlebihan, itu udah mulai ada sensasi ya. Meskipun sekarang tuh nggak berani kalau misalnya kayak makan biskuit yang gurih seperti aku sebut mereka aja ya, kayak Citato, itu kan kayak gurihnya itu berasa banget, jadi tuh nggak berani. Palingan kalau pengen nyoba, penasaran ya nyoba dikit aja. Itu pun kayak mungkin aku sugesti juga ya, karena menurut aku itu terlalu gurih menurut aku kayak gitu ya. Kemudian untuk minum-minumannya susu almond, susu kedelai, yogurt juga aman. Kemudian Yakult itu bagus ya, boleh dikonsumsi. Pada saat itu aku disarankan konsumsi Yakult ya, minuman probiotik setiap malam, karena aku pada saat itu aktif banget usus aku ya, kemana-mana bunyi kayak berantem. Jadi dokter aku menyarankan pada saat malam hari 1 jam sebelum tidur malam kamu konsumsi Yakult dulu ya. Jadi aku konsumsi Yakult, pada saat bangun tidur aku langsung cari toilet, pengen BAB, karena memang itu juga bagus untuk pencernaan, bagus untuk usus. Ini seperti itu ya teman-teman. Untuk terkait makanan, terkait roti yang kemarin aku share ya, kalau misalnya kalian nggak cocok boleh dihindari. Itu adalah hanya menu-menu yang cocok sama aku, karena memang aku bukan dokter. Kalau kalian pengen lebih detail, lebih jelasnya lagi menu-menu apa saja ya, tapi ya menurut aku pendapat dokter itu beda-beda ya, ada yang menyarankan, ada yang melarang. Karena ada ya salah satu subscriber aku juga, dia itu dilarang makan sayuran, katanya susah dicerna. Ada juga yang dilarang makan buah-buahan, tapi dokter aku malah menyarankan tapi buah-buahan yang aman. Makanya aku kadang bingung, mungkin tergantung dari kondisi kita juga ya, karena dokter itu menyarankan dalam merekomendasikan sesuatu melihat dari kondisi kita. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau konsultasi ke dokter, karena yang mengetahui kondisi kita ya, kondisi aku, kondisi kalian, hanya dokter yang menangani kita. Seperti itu ya. Jadi menurut aku nggak ada yang salah ya, mau aku share apa ya itu karena berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku tuh share pure semua pengalaman, dan setelah aku coba sendiri baru aku share ke kalian. Kalau nggak cocok nggak aku share, seperti itu ya. Sama halnya dengan menu-menu makanan kayak tahu dikecapin ya, karena aku cocok ya. Alhamdulillah saat ini udah makan apa aja ya. Jadi aku selalu mendoakan semoga kalian juga lekas pulih, sembuh kembali, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian share aku kali ini. Udah serak banget suara aku. Coba besok aku kan mudik ke Serang ya, belum lebaran sama mertua. Jadi buat kalian yang mungkin besok nggak dijawab pertanyaannya atau mungkin lambat slow respon, ditunggu aja ya. Insya Allah nanti aku bakal tetap monitor ya untuk pertanyaan-pertanyaan kalian.
Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.